Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohan Fitriana, biasa dipanggil Ibu Yohan. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi monohibrid untuk anak-anak yang mengikuti pembelajaran daring. Silahkan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi pewarisan sifat yang persilangan monohibrid. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian sehat selalu. Nah, pada pertemuan minggu lalu, dengan Ibu Bibit sudah dijelaskan materi tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja hal yang sudah dibahas dengan Ibu Bibit minggu lalu? Pada materi sebelumnya, kalian sudah membahas tentang gambaran umum pewarisan sifat dan juga istilah-istilah yang digunakan dalam persilangan makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi baru, yaitu materi persilangan monohibrid. Tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa mampu membedakan hukum pewarisan sifat setelah siswa mengamati materi yang dijelaskan oleh guru melalui PPT interaktif atau video pembelajaran dan diskusi kelas secara tepat. Nah, apa sih itu hukum pewarisan sifat? Nah, hukum pewarisan sifat itu merupakan sifat atau ciri orang tua yang diwariskan kepada keturunannya atau biasa disebut dengan genetika. Contohnya, seperti orang tua kita, ayah atau ibu kita, yang memiliki rambut yang keriting atau lurus. Sifat tersebut akan diturunkan kepada anaknya, yaitu kalian. Nah, genetika sendiri merupakan cabang biologi yang semakin hari semakin berkembang. Nah, siapa sih ilmuwan pertama yang mempelajari tentang ilmu tersebut? Nah, ilmuwan pertama yang telah mempelajari ilmu tersebut yaitu Johann Gregor Mendel atau Bapak Mendel. Nah, berikut ini merupakan tabel percobaan yang telah dilakukan Bapak Mendel, yaitu Bapak Mendel melakukan percobaan terhadap kacang ercis yang memiliki sifat beda varietas. Nah, contohnya seperti bentuk biji. Bentuk biji ada yang bulat, ada yang mengkerut. Nah, fenotip itu apa? Kalian masih ingat apa itu fenotip? Fenotip yaitu ciri yang bisa disebutkan seperti bentuk biji, yaitu ada bulat, ada mengkerut, kemudian warna biji, ada warna kuning, dan warna hijau. Kemudian untuk genotip sendiri, yaitu ciri yang dilambangkan, seperti B besar, yaitu melambangkan kuning bulat. Kenapa sih kok bisa kita ambil B? Bisa diambil dari sifat yang dominan, seperti bentuk biji bulat dan mengkerut. Sifat yang dominan yaitu pada bentuk biji yang bulat, sehingga untuk untuk lambangnya kita mengambil huruf B besar, tidak mengambil M atau K. Jadi kita ambil yang dominan. Nah, Bapak Mendel melakukan persilangan, yaitu ada persilangan monohibrid dan dihibrid. Monohibrid itu hanya menyilangkan satu karakter beda saja, yaitu seperti kacang ercis,
yaitu hanya menghilangkan bentuknya saja atau warnanya saja, karena hanya menggunakan satu sifat beda. Beda lagi dengan dihibrid. Kalau dihibrid, yaitu dengan dua karakter beda. Jadi contohnya pada kacang ercis bisa menghilangkan dua sifat beda langsung seperti bentuknya dan warnanya. Nah, coba kalian amati gambar bunga tersebut. Apa sih perbedaan yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ada berapa beda dari gambar tersebut? Nah, perbedaan dari gambar tersebut terletak pada warnanya saja. Karena di sini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid, yaitu hanya satu sifat beda. Jadi, perbedaan pada gambar ini hanya terlihat pada warnanya saja. Nah, ini adalah pengertian dari persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan ini hanya memperhatikan satu sifat beda. Nah, contohnya itu seperti warna saja, warna bunga seperti merah, putih, ungu, atau kalau kita mengambil bentuk saja, kita bisa mengambil bentuk buah seperti bulat, lonjong, atau keriput. Nah, contoh dari persilangan monohibrid dominan resesif, yaitu kita menggunakan contoh bunga. Parentalnya yaitu bunga jantan dan bunga betina. Untuk fenotipnya, kita mengambil bunga warna ungu dan bunga warna putih yang akan disilangkan. Nah, untuk genotipnya, ada U besar untuk bunga ungu yang bersifat dominan dan U kecil untuk bunga warna putih yang bersifat resesif. Nah, untuk alelnya sendiri yaitu untuk U besar ini ada U besar, dan untuk yang alelnya resesif ada U kecil. Nah, kita masuk pada tabel Punnett square. Nah, tabel ini dinamakan tabel Punnett square untuk menyilangkan bunga warna ungu dan bunga warna putih. Nah, kita masuk tabel jantan dan betina. Untuk yang atas ini, kita masuk untuk yang jantan dan samping kita bisa masukkan untuk yang betina. Nah, kita menyilangkan dari atas sini ke samping sini U besar dengan U kecil, yaitu menghasilkan U besar, U kecil. Kemudian samping sini pada kotak ini disilangkan dengan kotak sebelah sini akan menghasilkan U besar, U kecil. Kemudian untuk kotak sebelah sini dan bawah sini akan menghasilkan U besar, U kecil. Kemudian untuk kotak sebelah sini dan sebelah sini akan menghasilkan U besar, U kecil. Sehingga filial satunya atau hasilnya akan menghasilkan U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Dengan sifat heterozigot dan 100% keturunannya. Nah, berdasarkan hukum bebas Mendel, gen akan terpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Gen U besar itu bisa dipisahkan menjadi U dan U. Nah, kalau U kecil bisa dipisahkan menjadi U kecil dan U kecil. Nah, kemudian pasangan gen U kecil. Nah, kemudian hasil pemisahan ini dinamakan alel. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada lanjutan dari persilangan yang kedua tadi, yaitu parental 2 kita ambil dari hasil yang pertama tadi, yaitu F1 yang akan disilangkan dengan F1. Itu hasil dari yang sebelumnya. Nah, untuk fenotipnya bunga ungu dan bunga ungu.
Dan untuk genotipnya itu ada U besar U kecil, U besar U kecil. Nah, gametnya sendiri untuk U besar U kecil yaitu ada U besar dan U kecil. Nah, kita akan masuk pada tabel persilangan, yaitu untuk U besar disilangkan dengan U besar akan menghasilkan U besar U besar. Untuk U kecil disilangkan dengan U besar akan menghasilkan U besar U kecil. Untuk U besar disilangkan dengan U kecil akan menghasilkan U besar U kecil. Nah, untuk U kecil yang akan disilangkan dengan U kecil akan menghasilkan U kecil U kecil. Nah, filial 2-nya dilihat dari tabel tersebut akan menghasilkan U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil U kecil. Nah, kita masuk pada perbandingan genotip. Dilihat dari hasilnya, perbandingan genotipnya dimasukkan U besar dibandingkan U besar U kecil, dibandingkan U kecil U kecil. Nah, untuk U besarnya dilihat dari atas, yaitu ada 1. Jadi kita tulis 1. Untuk U besar U kecil ada 2. Jadi kita tulis 2. Untuk U kecil ada 1. Jadi ditulis 1. Nah, untuk persenannya, untuk U besar 25%, U besar U kecil 50%, dan U kecil 25%. Untuk perbandingan fenotipnya sendiri, yaitu ada bunga ungu dibandingkan dengan bunga putih. Untuk bunga ungu ada 3. Dan untuk bunga putih ada 1. Jadi perbandingannya 3:1 atau 75% dibanding 25%. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh persilangan monohibrid yang intermediate. Nah, untuk contohnya digunakan kelinci berwarna hitam dan kelinci berwarna putih. Nah, ini. Untuk genotipnya, ada untuk kelinci hitam, ada H besar, untuk kelinci putih ada H kecil. Nah, yang menghasilkan filial 1 yaitu H besar, H kecil, yaitu abu-abu. Karena untuk monohibrid intermediate itu, dari hasil persilangan tersebut akan menghasilkan sifat baru, yaitu contohnya seperti jika kelinci hitam disilangkan dengan kelinci putih, maka akan menghasilkan sifat baru yaitu kelinci berwarna abu-abu. Nah, dari hasil filial 1 ini akan disilangkan. H besar, H kecil akan disilangkan dengan H besar, H kecil. Kita masuk ke tabel Punnett square-nya. Untuk H besar disilangkan dengan H besar akan menghasilkan H besar yang menghasilkan warna hitam. H kecil dengan H besar akan menghasilkan H besar H kecil, yaitu berwarna abu-abu. Untuk H besar H kecil akan menghasilkan H besar H kecil berwarna abu-abu, dan untuk H kecil akan menghasilkan H kecil yang berwarna putih. Nah, untuk hasilnya, filialnya, itu ada H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, dan H kecil. Nah, kita masuk pada perbandingannya. Untuk perbandingan genotipnya didapatkan H besar, H besar H kecil, H kecil. Untuk H besar, H besarnya ada 1. Untuk H besar, H kecilnya ada 2. Dan untuk H kecilnya ada 1. Sehingga perbandingannya itu 1:2:1 atau 25% dibanding 50% dibanding 25%. Untuk perbandingan fenotipnya ada 3 warna yaitu hitam, coklat, putih. Nah, untuk perbandingan fenotipnya itu untuk hitam ada 1, untuk abu-abu. Untuk abu-abu ada 2, dan untuk putih ada 1, sehingga perbandingan
hitam, abu-abu, dan putih itu 1:2:1. Nah, untuk persenannya juga sama, yaitu 25% dibanding 50% dibanding 25%. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu di mana terdapat dua persilangan monohibrid, yaitu ada monohibrid dominan resesif dan monohibrid intermediate. Perbedaan dari kedua persilangan tersebut adalah untuk monohibrid dominan, jika kita bertemu dengan gen dominan dan gen resesif, maka sifat yang akan muncul adalah gen yang dominan. Nah, jadi jika kita bertemu dengan gen dominan dan resesif, gen yang sifatnya akan muncul yaitu dominan, sehingga resesifnya itu akan tertutup oleh sifat dominan tersebut. Nah, sedangkan pada monohibrid intermediate, ketika kita bertemu dengan gen dominan dan gen resesif, maka akan muncul sifat baru. Nah, seperti tadi, kelinci berwarna hitam disilangkan dengan kelinci berwarna putih, maka sifat yang muncul adalah sifat berwarna abu-abu, yaitu sifat baru. Nah, setelah ini kalian bisa buka LKPD aktivitas 3.2 dan kalian bisa mengerjakan tugas di LKPD tersebut dan dikumpulkan di Google Classroom. Jika ada yang belum dipahami, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar atau bisa bertanya di Google Classroom. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.